yang sudah tidak keluar lagi. Jadi ini keuntungan yang real. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Teman-teman, dimanapun Anda berada, saya di sini dan teman-teman di sana. Tetapi pada intinya kita sepakat bahwa di tengah situasi apapun harus optimis untuk menjalankan bisnis. Mari tetap kita mengekspresikan sesuatu hal, berinovasi agar bisnis yang diemban itu bisa berjalan dengan baik. Paling tidak terlalu mengalami hal yang signifikan turun, tergerus karena situasi. Awal video ini saya mengawalinya dengan potongan lagu karena teman saya baru telepon. Dia bilang, brother, ini kepala sudah mulai mumet, sudah nggak bisa karaoke, sudah nggak bisa kongko di kafe berbicara mengenai hal bisnis. Iya, memang bukan hanya kamu, saya bilang, saya juga pingin situasi seperti itu. Ya, memang saat ini tidak memungkinkan untuk hal itu, tetapi sebagai seorang pembisnis harus bisa. Yang pertama, pemasaran. Bagaimana cara teman-teman agar produk itu bisa tetap eksis di pasaran, baik itu secara dengan para pelanggan yang lama dan pelanggan yang baru secara totally face to face. Tetapi itu akan mengalami keterbatasan, bukan hanya pada saat situasi pandemik ini. Karena seorang pembisnis itu memang salah satu hal yang utama itu bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Ada tips yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah sistem daripada mengefektifkan pelemparan iklan pemberitahuan sebuah produk yang teman-teman punya, yaitu bisa dengan membeli database dalam bentuk email atau nomor handphone. Biasanya itu tersedia. Lalu dengan adanya itu, teman-teman bisa menyusun sebuah kata yang memang kata itu bisa mengena di hati yang ingin ditargetkan, audiensi yang ingin dituju untuk menawarkan sebuah produk itu. Lalu bisa menggunakan yang namanya SMS blast, jadi SMS massal. Sekarang perkembangannya WA massal. Jadi dengan nomor kontak yang ditemui itu, database yang sudah dikumpulkan itu bisa dijadikan sebuah target, dilakukan sebuah penyapaan yang baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kira-kira begitu. Lalu itu bisa di blast menggunakan sistem massal pengirimannya dalam bentuk SMS, dalam bentuk WhatsApp. Kenapa saya tertarik untuk membagikan ini? Karena populasinya ketika database itu teman-teman miliki, taruhlah 1000, 80% saya yakin juga itu menggunakan WhatsApp. Lalu bila itu dilakukan, berarti dari 1000 database error,
bisa mengkalkulasikannya, seandainya saja 1000 nomor handphone itu 80%-nya menggunakan WhatsApp, lalu yang 10%-nya error. Mungkin pindah kota ataupun ganti nomornya hilang ya. Jadi kita coba merangkumkannya sedemikian rupa. Lalu bila dari 80% yang efektif ini, 5% saja yang menanggapi kiriman iklan itu, tentu ini sesuatu hal yang menggairahkan. Dan itu tidak menggunakan biaya yang begitu signifikan. Cukup irit yang sering dipakai oleh mereka yang berkecimpung di marketing properti. Jadi siapa saja teman-teman yang punya produk untuk saat ini, tentu kita harus berlomba menggunakan hal-hal yang simple dan efektif. Kedua, administrasi. Kenapa saya menggiring opini untuk mengetahui sebuah administrasi? Memang karena ini adalah sebuah kunci seorang pembisnis untuk bisa melakukan setiap kegiatannya dan rapi. Bila teman-teman tidak memiliki basic daripada administrasi untuk menjalankan bisnis, ya ini kurang akan efektif, karena dalam administrasi itu berbicara dengan pembukuan. Pembukuan itu tidak harus oretan yang resmi, mungkin dengan tulisan tangan, karena bisnis teman-teman masih dalam skala kecil, belum terlalu ribet. Teman-teman sendiri yang bisa melakukannya itu. Teman-teman sendiri yang bisa menuliskannya dengan tulisan tangan. Tapi paling tidak ada administrasi yang rapi, karena dari situ nanti teman-teman bisa mengetahui berapa modal yang dikeluarkan, lalu berapa penjualan hari ini, sehingga bisa memahaminya. Ketika satu hari ini punya keuntungan 1 juta. Keuntungan ya, profit, bukan omset. Kalau omset itu kan jumlah keseluruhan, belum ada potongan. Nah, dari setiap analisa itu, saya berikan saran bahwa pisahkan sekalian di situ segala bentuk pengeluaran, termasuk pengeluaran dapur. Sehingga dari 1 juta itu setelah dilepas dengan pengeluaran yang tak terduga bisa dimasukkan di situ, mungkin punya profit yang patennya itu tuh 800.000. Nah, dari pengetahuan seorang yang melakukan bisnis dengan dia mengerti administrasi yang baik, maka dia akan memahami 800.000 ini profit yang sudah tidak keluar lagi. Jadi ini keuntungan yang real setelah semua dipotong, ya termasuk pajak ya termasuk mungkin jajan di situ. Lalu dengan mengetahuinya, maka dari hasil tersebut bisa dipisahkan menjadi suatu pengembangan baru nanti ke depan. Dengan itu saya terdorong untuk membagikan 2 hal. Mendorong teman-teman agar bisa memahami yang tidak kalah penting, suatu administrasi itu kalau bicara pembukuan keuangan. Selain itu, kegunaan administrasi itu bisa mengkaji segala aspek yang terkait. Apa-apa saja keperluan dalam roda bisnis itu, dalam moda bisnis itu. Apa-apa saja yang dibutuhkan, ketenaga kerjaannya, modal yang urgennya, pengeluaran urgen dan non-urgennya. Nah, dari administrasi inilah bisa dikombinasikan pada suatu pengetahuan sehingga bisnis yang dijalankan ataupun usaha yang dijalankan bisa efektif. Bagaimana mungkin ada administrasi yang baik? Bagaimana mungkin keberhasilan administrasi itu bisa terdeteksi kalau pemasarannya tidak efektif? Bagaimana mungkin pemasarannya efektif kalau administrasinya tidak jelas? Jadi kedua ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.
Maka dengan itu, untuk meraih sebuah kesuksesan, tidak bisa terlepas dari pemasaran dan administrasi. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu pegangan bagi teman-teman untuk selalu memiliki orientasi bagaimana caranya untuk menghimpun sebuah database, bagaimana caranya untuk melakukan sebuah pesan secara massal, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui administrasi. Tadi saya sudah sampaikan, silakan itu dipergunakan, dikembangkan menjadi sebuah kebutuhan yang real dalam perjalanan bisnis tersebut.